الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bulan Ramadan ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan berbagai macam petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Maka semangat dari kita beribadah bulan Ramadan ini adalah semangat Quran. Dan kita ketahui bahwa semangat Al-Quran ini adalah pada tauhid, tentu saja, pengesaan Allah, dan bagaimana kita mewujudkan sifat-sifat Allah dalam diri kita agar kita tujukan kepada sama manusia. Jika dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, maka kita harus mewujudkan sifat Rahman dan Rahim itu dalam diri kita, dan kita implementasikan, kita amalkan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka tujuan utama dari agama ini adalah menyebarkan cinta kasih, rahmatan lil alamin, menyebarkan cinta kasih kepada seluruh umat manusia. Bahwa Rasulullah diutus oleh Allah menyebarkan agama adalah dalam rangka menyebarkan cinta kasih Allah. Inti dari ajaran agama kita, pertama dari Al-Quran. Jika Al-Quran itu diperas, maka surat yang paling melengkapi isi Al-Quran itu adalah Al-Fatihah. Dan jika Al-Fatihah ini diperas lagi, maka semuanya itu tertulis pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus mewujudkan cinta kasih Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan saat yang sangat baik bagi kita untuk merenungkan makna Al-Quran, dan bagaimana kemudian dari perenungan ini terwujud suatu upaya agar kita ini memuliakan sesama manusia. Kita mendengar berita bahwa saat ini terjadi peperangan di belahan dunia Eropa antara Rusia dan Ukraina, dan kita lihat banyak masyarakat, ribuan bahkan jutaan yang mengungsi menghindari peperangan ini. Nah, kita mendengar pula bahwa ternyata dari negara-negara yang menerima pengungsi ini, mereka tidak menerimanya secara tulus, tapi mereka melihat mana yang orang Eropa dan mana yang bukan, mana yang berkulit putih dan mana yang bukan.
Artinya mereka tidak betul-betul memandang manusia itu sebagai manusia yang utuh, melainkan dilihat dari warna kulitnya, dari agamanya. Padahal Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa la fadla li'arabiyyin wala a'jamin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan atas seorang Arab di atas orang non-Arab atau orang non-Arab di atas orang Arab. Yang menunjukkan keutamaan seseorang itu adalah ketakwaannya. Maka kita sangat prihatin bahwa banyak wilayah di negara-negara yang menyatakan diri sebagai penjunjung hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan, ternyata isu perbedaan warna kulit, perbedaan agama masih menjadi persoalan. Padahal kita harusnya selalu terbuka untuk membantu siapapun. Jika mereka ada manusia dimanapun, di ujung dunia ini, di belahan manapun di dunia ini, yang membutuhkan pertolongan, apalagi pertolongan itu menyangkut persoalan hidup dan mati, maka kita harus langsung menolong tanpa mempertanyakan apa latar belakang sukunya, agamanya, atau sejarahnya. Kita harus memandang mereka ini sebagai manusia. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita ini camkan, bahwa ajaran agama kita adalah egalitarianisme, semangat dari Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Maka saya sering menyebutnya sebagai semangat Ramadan, adalah egalitarianisme dan menyebarkan cinta kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal. Perbedaan antar manusia, perbedaan suku, bahasa, kemudian warna kulit, adat dan kebiasaan, itu dalam Al-Quran disebutkan agar manusia saling belajar, saling mengenal satu sama lain. Diharapkan dengan saling mengenal itu maka kemanusiaan kita akan semakin kaya, akan semakin meningkat. Dan yang lebih penting lagi adalah penghormatan kepada keunikan masing-masing manusia itu. Nah, ini yang ternyata masih jauh perwujudannya di dunia yang katanya sudah modern dan sudah sangat memperhatikan hak asasi manusia ini. Dan tentu saja kita juga tidak hanya melihat kejadian ini di belahan dunia sana, tapi kita melihat di sekitar kita. Kita seringkali mengejek orang yang penampilan fisiknya beda dari kita. Kita banyak sekali orang-orang yang dibully hanya karena kulitnya gelap ya, atau rambutnya keriting, sebagaimana orang-orang Papua. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang tidak boleh terjadi. Kita adalah satu saudara, dan walaupun masyarakat Papua itu secara tampilan fisik beda dari kita, namun mereka itu adalah manusia. Dan mereka itu adalah makhluk Allah. Dan kita wajib untuk menyebarkan rahmah, menyebarkan cinta kasih, dan melakukan penghormatan, serta harus diangkat martabat mereka. Maka kita juga prihatin ya. Banyak pula selain pengungsi yang ada di Eropa, pengungsi dari perang Ukraina, masyarakat Arab, masyarakat Afrika Utara
yang meminta suaka, atau mungkin masyarakat Afghanistan yang negerinya itu bertahun-tahun dilanda peperangan, kemudian memohon suaka politik atau perlindungan, atau ya mereka mengungsi ke negara-negara Eropa, justru mereka ditolak karena beda agama dan beda kebiasaan serta beda fisik. Maka semangat Ramadan yang saya maksudkan ini adalah semangat Al-Quran, elan vital dari Al-Quran. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menghormati sesama manusia, untuk menegakkan keadilan, melawan kemungkaran, dan berbuat ihsan, kebaikan kepada sesama manusia. Itu hendaknya terwujud pada saat kita berada di bulan Ramadan ini. Kita merenungkan semangat dari Al-Quran itu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah yang saya uraikan tadi, bahwa kita harus menghargai martabat manusia dimanapun mereka berada, walaupun berbeda secara fisik dengan kita, berbeda background agamanya, adat istiadat, bahasa, dan struktur pengetahuannya, namun kita tetap harus menghormati mereka dan tetap menyebarkan cinta kasih, rahmatan kepada sesama manusia. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.